kita masih menemukan tempat yang tidak akses seperti untuk pengguna kursi roda itu sulit. Kemudian berkaitan dengan antrian informasi, itu kawan-kawan tuli masih terkendala. Surat suara yang masih tidak akses masih kita temukan. Hanya untuk setingkat nasional yang surat suara itu ada huruf braille-nya. Itu masih sering, masih banyak ditemui pada pemilu. Iya. Pas waktu pilkada juga ada nggak yang menyampaikan ke? Ada juga masukan bahwasanya tulisan dari surat suara itu terlalu rapat, jadi susah bagi membedakan ya. Iya, karena kan sistem ketikan di komputerisasi itu makin ke ujung makin rapat. Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara di dalam pemilu, baik sebagai pemilih, peserta, maupun penyelenggara dan pengawas pemilu sendiri. Partisipasi mereka dijamin oleh undang-undang untuk mewujudkan pesta demokrasi yang inklusif, adil, dan tidak diskriminatif. Baik, pendengar atau yang sering nonton podcast Ruang Publik, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua PPDI Sumbar, yang akrab biasa dipanggil Bang Rio. Ya. Selamat sore, Bang. Halo, selamat sore. Selamat datang di podcast Ruang Publik. Ya. Kami dari Bawaslu Sumbar menggagas kegiatan podcast ini bertujuan bagaimana menumbuhkan minat pemilih, baik itu dari pemilih pemula, pemilih aktif, maupun dari kawan-kawan dari disabilitas sendiri. Nah, mungkin sahabat Bawaslu dimanapun berada, nih mungkin pengen tahu juga nih Bang Rio, PPDI ini apa aja sih itu, baik itu ruang lingkupnya ataupun disabilitas yang dinaungi di bawahnya. Mungkin Bang Rio bisa cerita sedikit. Oke, saya jelasin dikit dulu ya. Bahwasanya PPDI itu merupakan perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia. Dahulu sering disebut persatuan, tapi sejak tahun 2016 namanya sudah berganti jadi jadi perkumpulan ya. Karena itu sensitivitas waktu itu masa-masa FPI, Persatuan Islam. Nah, jadi di ADRT kami harus berganti menjadi perkumpulan. Jadi kami di sini menaungi seluruh kawan-kawan disabilitas yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, yang mana mereka yang mengalami kedisabilitasan baik itu secara fisik, mental, intelektual maupun sensori itu merupakan bagian dari kami yang kami harus perjuangkan hak-haknya, termasuk salah satunya berkaitan dengan kepemiluan. Baik, terima kasih Mario. Mungkin sekilas kawan-kawan sahabat podcast Ruang Publik sedikit gambaran yang disampaikan oleh Bang Rio sendiri. Nah, bicara pasti kalau di Bawaslu kita pasti bicara tentang pengawas pemilu, Bang Rio. Pengawas pemilu berarti kami juga terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, dari pandangan Bang Rio sendiri nih, mungkin dari dalam nama besar PPDI gitu. Bagaimana sih pemilu yang sudah lalu kemarin lah gitu, yang mungkin Bang Rio sendiri pasti sering terlibat lah dalam kegiatan kami, maupun memberikan kritik saran ke kami gitu. Nah, menurut pandangan Bang Rio sendiri, seperti apa sih pemilu dan pemilihan kepala daerah yang sudah lalu itu? Kami mana tahu hal-hal yang mungkin luput dari pengetahuan kami bisa menjadi catatan kecil yang bisa kami persiapkan untuk pemilu ke depan yang lebih baik itu. Baik. Pemilu ini berlangsung sejak tahun 99 ya, yang umumnya ya. Nah, namun yang kami dari saya itu tahun 2014 itu sudah melakukan pemilihan 2019 dan 2024. Dan berdasarkan yang kita amati itu alhamdulillahnya terjadi peningkatan, lompatan yang sangat bagus ya dari
Bawaslu, dari KPU dalam mengawal hak suara kita disabilitas yang ada di Sumatera Barat. Sebagaimana contoh, dulu tahun 2014 itu sangat signifikan aksesibilitas untuk kawan-kawan disabilitas yang masih belum akses ya. Iya. Nah, namun 2019 berangsur membaik dan sekarang alhamdulillah baik. Bahkan masukan-masukan, setiap masukan ataupun tanggapan-tanggapan demi kemajuan suara-suara atau hak-hak kawan disabilitas itu dapat terpenuhi dengan baik, itu diproses dengan sangat baik oleh Bawaslu. Baik, berarti saya mencatat tadi adanya perbaikan pemilu yang mengakomodir keinginan ataupun sarana dan prasarana oleh kawan-kawan dari disabilitas. Iya, tadi Mario sampaikan. Nah, dari bahasa yang Mario sampaikan itu tentu ada tantangan seperti apa sih yang paling sering dihadapi oleh penyandang disabilitas gitu kan? Tadi udah diapresiasi, tapi pasti juga ada hal-hal yang mungkin masih miss atau luput dari penyelenggara untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk kawan-kawan dari disabilitas. Iya, pasti. Kalau kita mengatakan setiap periode pemilu pasti ada kritik kita berikan kepada kawan-kawan Bawaslu khususnya ya dalam kegiatan ini ya, yang mana kita masih menemukan tempat yang tidak akses seperti untuk pengguna kursi roda itu sulit. Kemudian berkaitan dengan antrian informasi itu kawan-kawan tuli masih terkendala. Kemudian yang berkaitan dengan surat suara yang masih tidak akses itu masih kita temukan. Hanya untuk setingkat nasional yang surat suara itu ada huruf braille-nya. Itu masih sering, masih banyak ditemui pada pemilu. Iya. Pas waktu pilkada juga ada nggak yang menyampaikan ke? Ada juga masukan bahwasanya tulisan dari surat suara itu terlalu rapat. Jadi susah bagi membedakan ya. Karena kan sistem ketikan di komputerisasi itu makin ke ujung makin rapat. Jadi huruf braille-nya itu makin rapat, makin tipis, makin susah mereka membedakan karena ini ada nama-nama gelar-gelarnya banyak, jadi susah gitu. Itu kesulitan juga bagi teman disabilitas. Kebetulan ya, karena kemarin itu surat suaranya calonnya cuma dikit, jadi kita bisa memberikan instruksi aja. Kalau yang kiri itu nomor 1, kalau yang kanan itu nomor 2. Kalau 3 calon, yang tengahnya nomor 2, yang kanannya nomor 3 gitu. Nah, semoga kritikan tadi dari Mario didengar oleh teman kita yang di sebelah nih. Semoga perbaikan saat banyak lah yang menunjang sarana dan prasarana itu lebih baik untuk ke depannya. Karena semua orang pasti pengen ikut berpartisipasi dalam baik itu pemilu dan pemilihan. Nah, masih bicara soal sikap ataupun sarana sebagai penyelenggara nih, Mario. Pelayanan petugas nih. Pasti konsentrasi kita pasti di TPS ya, saat di hari pemungutan suara. Ada nggak kawan-kawan disabilitas bercerita ataupun mengadu lah istilahnya kepada Bang Rio nih, sikap atau pelayanan dari petugas TPS yang melayani kawan-kawan disabilitas ini, ada nggak kira-kira? Ada juga. Mereka itu misalnya disabilitas fisik ya, itu kayak digotong kayak pemain sepak bola yang cedera. Nah, jadi diangkut, tapi itu pakai tangan langsung, nggak pakai alat untuk apa. Jadi diangkat kayak gitu, kayak yang cedera, dibawa, diketepikan, nah kayak gitu. Itu kami juga temukan informasinya ada di salah satu daerah di Sumatera Barat ini. Iya, kita nggak usah sebut daerahnya. Ya, kita nggak sebut. Nah, pasti ini ditonton oleh orang, pasti bakal merasa nih, oh ini daerah saya nih gitu. Ya, kami dapat laporan itu dan kami juga menindaklanjuti, kami sampaikan kepada Bawaslu Sumbar. Insya Allah yang pilkadanya kemarin nggak seperti itu, tapi itu berkaitan dengan pemilu ya. Berarti pas pilkada mungkin udah diperbaiki nih, langsung ditindaklanjuti. Iya, karena kan pemilu dulu baru pilkada. Iya, betul. Gitu. Jadi udah ada progresnya lah gitu. Tapi kalau untuk akses surat suara yang
masih belum akses itu masih ada ditemukan. Kemudian prioritasnya masih lebih ke nasional ya, bukan ke kabupaten kota. Iya. Itu masih terkendala di surat suara. Baik, selanjutnya nih Bang. Kalau di PPDI sendiri gitu, itu sekarang anggotanya sekitar berapa orang? Lebih kurang anggotanya 32.000 yang terdata ya. Yang di Sumbar? Iya, 32.000 yang terdata. Nah, dari 32.000 yang terdata ya, kira-kira untuk antusias ataupun kesadaran dari kawan-kawan disabilitas untuk memilih itu gimana menurut Bang Dio? Variatif. Sebenarnya kalau untuk surat suara atau mereka yang akan memilih, itu lebih kurang 80% itu akan milih. Iya. Nah, itu minatnya untuk memilih tinggi. Tergantung calon yang ada. Nah, biasanya itu yang jadi kendala mereka melihat calon dan kemudian melihat signifikansi mereka kalau memilih fasih gitu. Iya. Nah, jadi ini juga kritikan juga bagi para surveyor ya. Jangan sampai dengan hasil survei ini justru membuat minat dari pemilih jadi berkurang. Itu juga perlu kita sampaikan karena angka itu digadang-gadang terlalu signifikan. Jadi seolah-olah mereka tidak bisa lagi berkontribusi, satu suara mereka nggak berpengaruh gitu. Nah, itu pola pikir mereka gitu. Pola pikir sederhananya mereka. Nah, mungkin kita bicara sedikit mungkin pada masa kampanye ini, kan yang paling sering Bawaslu sering menyampaikan pada seluruh lapisan masyarakat lah untuk tidak terlibat dalam politik uang. Gitu. Yeah. Nah, di PPDI sendiri gitu, apa pernah nggak gitu didatangi baik oleh peserta, mungkin secara perorangan atau secara partai? Kira-kira ada nggak yang tiba-tiba ngehubungin Mario nih? Karena kan 32.000 itu kan signifikan juga kalau ikut milih semua gitu, mempengaruhi suara mereka gitu. Ya, jujur saja, kalau saya pun sempat ditawarkan jadi anggota caleg. Sempat ditawarkan. Mau masuk partai A, partai hijau, partai kuning, partai merah. Itu ditawarkan. Tapi saya kan tetap menanamkan nilai integritas bahwasanya yang pertama, saya sebagai ketua organisasi yang bakal memberikan pengaruh kepada teman-teman disabilitas, kita harus bisa menjadikan contoh. Dan kemudian kebetulan saya juga ASN. Jadi bagi saya tidak ada niat untuk masuk ke partai politik. Nah, adapun yang berkaitan dengan dukungan untuk paslon itu lebih personal, bukan atas nama kepentingan masyarakat organisasi ya, atas nama PPDI. Itu juga ada tawaran seperti itu. Tapi yang jelas kita tetap menanamkan nilai integritas dan netralitas dalam mengarahkan kawan-kawan di kegiatan untuk tidak terlibat lah gitu. Tidak terlibat. Hanya aja kalau ada teman-teman yang terlibat dengan politik uang, itu yang pertama kita tidak bisa paksakan. Nah, yang jelas kita tetap memberikan edukasi ke teman-teman bahwasanya uang itu tidak akan bermanfaat bagimu. Karena uang itu cuma sementara. Kalaupun kamu terima, tetap profesionalmu memilih sesuai dengan kebermanfaatan terhadap disabilitas. Karena kita akan membawa nama-nama disabilitas. Carilah pemimpin yang sesuai dengan ketulusan hati dan niat untuk memajukan daerah. Tidak harus ada unsur apapun lah gitu. Iya, itu yang selalu kami tegaskan kepada teman-teman disabilitas yang ada di Sumatera Barat. Baik. Nah, bicara mengenai pemilihan lah pilkada Sumatera Barat lah gitu. Menurut Bang Rio nih, secara umum baik itu dari pandangannya dari PPDI sendiri ataupun secara umum masyarakat Sumatera Barat lah, apa sih tantangan terbesar lah untuk bagi masyarakat Sumbar sendiri untuk
persiapan di pemilu yang akan datang atau pemilihan yang akan datang menurut pandangan Bang Rio? Pandangan saya tantangannya yang jelas citra. Sepanjang citra itu masih positif, mereka akan berpengaruh ya bagi pemilihnya nanti ke depan gitu. Tapi kalau mereka itu hanya memanfaatkan uang, memainkan ya dengan modal sekian, nah untuk maju, saya rasa itu cukup berlaku di tahun ini saja. Tahun ke depan nggak akan berlangsung lagi. Karena mereka kapok. Kawan-kawan disabilitas pun kapok karena memilih mereka yang terpilih atas dasar uang atau modal. Nah, itu. Karena saya dapat informasikan bahwasanya keberpihakan terhadap disabilitas itu kurang jadinya. Itu akibatnya gitu. Nah, jadi cenderung di skip aja teman-teman disabilitas itu. Itu dampaknya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang termasuk pertanyaan terakhir nih dari saya. Kita bicara terkait harapan. Ya mungkin Mario bisa tahu lah bagaimana pemilu yang lalu lah, barbarnya seperti apa ya. Kita tahu bersama lah, tidak bisa tutup mata juga gitu. Harapan ke depannya untuk pemilu dan pilkada yang akan datang. Baik dari PPDI aja, pandangan dari Mario agar yang tadi menjadi kekurangan kami penyelenggara bisa kami perbaiki ke depannya, dan dari harapan dari PPDI sendiri. Ya, kami punya pemikiran ya, bahwasanya kita berharap pemimpin yang terpilih, apakah itu dari eksekutif ataupun legislatif, itu memang benar-benar ya pemimpin yang secara integritasnya tuh memang menunjukkan kepemimpinannya. Balik lagi di Sumatera Barat itu ada yang namanya tokoh. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, bagaimana di Sumatera Barat itu mereka peduli terhadap kawan-kawan disabilitas, banyak aturan-aturan yang memang mendukung aksesibilitas, inklusivitas, itu yang kita harapkan dari PPDI sendiri. Nah, dan untuk kepada teman-teman disabilitas, tolong semuanya berpikirlah untuk kemajuan. Jangan sesuatu yang ada di tas. Tas itu ada singkatannya, Bang. Apa? Tas itu tampaknya ada sesuatu. Nah, jadi dengan apa yang ada dalam tas, kita yakin kualitas demokrasi di Sumatera Barat tidak akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita mengupayakan teman-teman disabilitas berantas isi tas, itu baru semuanya itu akan menciptakan demokrasi yang baik. Jadi saya baik, terima kasih Bang Rio. Banyak hal yang walaupun obrolannya sedikit dan singkat, tapi banyak informasi baru yang kami terima, baik untuk Bawaslu ataupun baik untuk penyelenggara, untuk memperbaiki lagi bagaimana baik itu sarana dan prasarananya, pelayanan di TPS-nya, serta dorongan bagi dari kawan-kawan disabilitas untuk tetap berpegang teguh untuk memilih sesuai dengan hati nurani. Ya. Baik, demikian aja podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Ketua PPDI Sumbar. Atau sebelum kita tutup, Mario ada pesan untuk kita semua? Kalau pesan saya cuma ngasih pantun aja ya. Boleh. Ya, berakit-akit kahulu, berenang-renang ke tepian. Bersama Badan Pengawas Pemilu, bahu-membahu kita maksimalkan inklusivitas pemilu dalam pencapaian. Baik. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusif.